Oke, selamat sore ya. Eh, Sambil main ninja, saya ingin menjelaskan sesuatu ya. Saya ingin menjelaskan sesuatu yang terkait dengan matan. Jadi saya sering memberikan satu pemahaman atau satu meditasi atau satu teknik tentang pengamatan ya. Mengamati nafas, mengamati pikiran, mengamati perasaan, mengamati tubuh. Nah, saya akan membuat satu logika yang sangat simpel dan mudah dipahami tentang masalah pengamatan ini. Jadi seperti ini ya. Ketika Anda melihat bunga, artinya Anda bukan bunga ya. Ketika Anda melihat bunga, Anda bukan bunga. Ketika Anda melihat misalkan sawah, berarti Anda bukan sawah. Ketika Anda melihat air, berarti Anda bukan air. Anda adalah orang yang melihat air. Anda adalah orang yang melihat bunga. Anda adalah orang yang melihat sawah. Nah, apapun yang bisa Anda lihat itu berarti bukan Anda. Itu ya titik poinnya ya. Apapun yang bisa Anda lihat, apapun yang bisa Anda amati itu bukan Anda. Itu titik poinnya ya. Apapun juga yang bisa Anda amati itu bukan Anda. Yang Anda amati itu bukan Anda. Karena syarat daripada sesuatu hal yang bisa Anda amati adalah jarak atau jeda. Misalnya gini, Anda bisa melihat bunga ketika itu ada jarak atau ada jeda antara mata dan juga bunga. Kalau misalkan bunga itu saya tempelkan di mata, maka di situ Anda nggak bisa melihat bunga, padahal nempel ya. Bunga yang nempel ke mata Anda nggak bisa melihatnya karena tidak ada jarak, tidak ada jeda di situ. Jadi syarat apapun yang bisa Anda amati atau syarat dari benda yang bisa Anda lihat itu adalah jarak atau jeda. Ya, keterpisahan. Anda hanya bisa mengamati ketika Anda terpisah dari apa yang Anda amati seperti itu. Itu baru akan tampak ketika Anda memisahkan diri atau terpisah dari apapun yang Anda amati seperti itu ya. Contohnya tadi ya, Anda mengamati bunga, itu akan tampak ketika Anda mengambil jarak dengan bunga tersebut, mengambil jeda, mengambil ruang kosong. Jadi syaratnya adalah jeda, ruang kosong, jarak. Itu sama ya, supaya Anda bisa melihat adanya keterpisahan antara yang melihat dan yang dilihat ya. Syaratnya itu ya. Maka yang terjadi adalah apapun yang bisa Anda lihat berarti terpisah dari Anda. Apapun yang bisa Anda amati berarti itu bukan Anda dan itu terpisah dari Anda. Ya, berjarak. Seperti itu ya kira-kira ya. Nah, kemudian selanjutnya, penjelasan selanjutnya. Kalau begitu, logikanya itu akan menjadi mudah karena bunga dan Anda itu secara fisik itu terlihat bedanya, terlihat jaraknya. Anda dan air itu, Anda bisa melihat air ketika air itu ada jedanya antara Anda atau mata Anda dan air. Di situ jelas ya. Anda bisa mengerti, Anda langsung bisa memahami bahwa air itu bukan Anda, bunga itu bukan Anda. Seperti itu ya. Karena apa? Karena jelas nyata, secara fisik nyata beda gitu loh. Secara fisik jelas beda. Nah, seperti itu. Cuman masalahnya ketika Anda bermeditasi, kesadaran yang Anda lihat dan yang melihat itu satu, nempel jadi satu ya. Jadi yang melihat juga Anda, yang dilihat juga Anda. Jadi nempel jadi satu. Ya. Makanya sulit. Banyak yang tidak paham. Sulitnya itu karena secara fisik itu jadi satu gitu. Antara yang diamati dan yang mengamati itu satu. Satu tapi terpisah gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi gini,
ketika Anda bisa mengamati pikiran Anda, otomatis pikiran itu bukan Anda. Ketika Anda bisa mengamati perasaan Anda, berarti Anda bukan perasaan. Ketika Anda bisa mengamati tubuh Anda, misalkan dengan mata terpejam, tapi Anda bisa mengamati tubuh Anda, berarti Anda bukan tubuh. Yang artinya adalah Anda sesungguhnya adalah bukan yang Anda amati, tetapi yang mengamati, ya. Anda adalah yang mengamati, bukan yang diamati. Ketika Anda mengamati bunga, Anda bukan bunga, bukan yang diamati, tapi yang mengamati, yang melihat. Nah, itu Anda. Nah, cuman bedanya bunganya dan Anda itu jadi satu, ibaratnya gitu ya. Jadi bunga itu ya Anda, yang mengamati juga Anda gitu loh. Nah, di mana letak jeda dan keterpisahan tersebut? Di unsur rasa. Ya, di unsur rasa. Coba kalau Anda rasakan ketika Anda mengamati pikiran Anda, maka itu akan terjadi jeda. Ada sang pengamat dan ada yang diamati. Pikiran sebagai yang diamati, pengamat sebagai yang mengamati. Seperti itu ya. Tapi Anda bukan pikiran. Karena Anda bukan objek, Anda bukan yang diamati. Nah, fungsinya pikiran, fungsinya tubuh, fungsinya dari perasaan adalah sebagai media sebetulnya. Sebagai media, sebagai sarana, sebagai jalan untuk memperkenalkan kepada Anda atau si aku, ya. Seperti bunga tadi ya, bunga itu sebagai jalan, sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa Anda itu sedang melihat gitu loh. Bahwa Anda itu ada gitu loh. Buktinya apa? Buktinya Anda bisa melihat bunga gitu loh. Kalau Anda bisa melihat bunga, artinya Anda saat itu ada di situ. Nah, itulah maksudnya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Jadi ketika Anda mengamati pikiran dan perasaan tubuh Anda, nafas mungkin ya. Artinya nafas, pikiran, perasaan, tubuh itu bukan Anda. Terus yang kedua, pikiran, perasaan, tubuh, dan nafas itu adalah sarana atau jalan atau bukti untuk menunjukkan kepada adanya sang pengamat. Tanpa adanya tubuh, tanpa adanya pikiran, tanpa adanya perasaan, tanpa adanya nafas, Anda nggak bisa mengamati. Betul nggak? Ya. Jadi ini harus jelas ya. Jadi ketika Anda meditasi pengamatan, si aku atau Anda itu yang mengamati, bukan yang diamati. Ya, bukan pikiran, bukan tubuh, bukan perasaan, tetapi sang pengamat. Nah, seperti itu. Pikiran, perasaan, dan tubuh serta nafas itu hanya berguna untuk sebagai dalil keberadaan sang pengamat, sebagai tanda, sebagai jembatan, sebagai wasilah bahwa ada sang pengamat di situ. Ya, sang pengamat itu ya Anda gitu. Seperti itu ya kira-kira ya penjelasannya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah Anda itu bukan tubuh ini gitu. Anda itu bukan pikiran, bukan yang semua yang Anda pikirkan itu bukan Anda, itu pikiran. Nah, biasanya orang yang tidak mengalami kesadaran itu tidak bisa mengamati. Ya, dia tidak bisa mengamati. Dia tidak ada pengamat di situ. Ya, tidak ada pengamatan secara sadar maksudnya ya. Sehingga kemudian dia terjebak menjadi bunga. Ya, dia menjadi bunga. Bukan yang melihat bunga, tapi dia merasa bahwa dia itu bunga. Karena dia tidak mengamati. Ketika dia mengamati, dia akan tersadar, dia akan terjeda bahwa oh, ternyata saya bukan bunga, tapi saya itu orang yang melihat. Nah, seperti itu loh. Nah, ketika Anda mengamati pikiran, mulai mengamati perasaan, mengamati tubuh, mengamati nafas, pada satu ketika Anda akan mengalami kesadaran di mana Anda akan menyadari bahwa oh, ternyata saya bukan pikiran, saya bukan perasaan, saya bukan tubuh, saya bukan nafas, saya adalah sang pengamat. Seperti itu ya kira-kira ya. Nanti akan terjadi momen di mana Anda akan sadar seperti itu, tetapi Anda harus praktek dulu. Jadi praktek mengamati pikiran, perasaan, nafas. Nah, ada satu hal yang tidak bisa diamati ya. Hanya satu yang tidak bisa diamati. Ya, sang pengamat itu sendiri. Ketika Anda mulai mengamati sang pengamat, maka lenyap semua. Lenyap. Mengamati sang pengamat itu nanti lenyap. Tidak bisa diamati ya. Tidak bisa diamati. Makanya semua yang bisa Anda amati itu bukan Anda.
semua yang Anda lihat itu bukan Anda. Kalau Anda masih bisa melihat itu, entah dengan mata tertutup, entah mata terbuka, entah mata batin, pokoknya masih bisa diamati, itu bukan Anda. Anda adalah yang mengamati. Makanya ketika seseorang sedang berzikir, ya, sedang berzikir, atau sedang berzikir ada dulu ya, sedang berzikir, maka dia itu siapa? Dia itu bukan orang yang berzikir, itu dia itu sang pengamat. Makanya berlatihlah ketika Anda zikir, Anda menjadi pengamat dari diri Anda yang sedang berzikir, dari seseorang yang sedang berzikir, dari seseorang. Jadi ibaratnya itu bukan Anda ya, itu orang lain. Seperti Anda melihat orang lain itu. Caranya seperti itu ya. Sehingga terjadi jeda, terjadi jarak, ya, terjadi ruang kosong di situ. Syaratnya itu ya. Ketika mulai terjeda, maka yang ilusi dan yang nyata, yang ilusi dan yang esensi itu akan tampak itu loh. Ini ilusi, ini esensi gitu ya. Cuman ilusi dan esensi ya jadi satu, karena yang mengamati juga Anda, yang diamati juga itu gitu loh. Tetapi berbeda. Pada tingkat rasa, pada tingkat pemahaman, pada tingkat kesadaran itu menjadi berbeda gitu. Ya, bedanya cuma di kesadaran sebetulnya. Anda akan mengetahui, oh iya ternyata saya pengamat. Terus saya mengamati tubuh ini bukan Anda gitu. Tubuh ya tubuh, seperti itu. Pengamat ya pengamat. Nah, Anda itu sang pengamat. Sang pengamat tidak ada namanya. Terserah mau Anda namakan apa. Kalau mau Anda namakan tidak apa-apa. Ya, tetapi misalkan Anda kasih nama, yang ngasih nama juga pikiran. Nah, seperti itu ya. Nah, yang ngasih nama, yang ada gerakan ingin ngasih nama pun bisa Anda amati, otomatis itu bukan Anda, itu pikiran. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika Anda sudah mulai mengamati, Anda mulai harus memahami bahwa yang diamati atau objeknya atau sesuatu yang Anda amati, apapun itu bukan Anda. Ya, itu bukan Anda. Ambillah jarak, ambillah jeda, ambillah ruang kosong di situ, sehingga kemudian, oh saya ternyata bukan pikiran, bukan perasaan, bukan tubuh, bukan nafas. Nafas ada, tapi saya bukan nafas. Pikiran ada, tapi saya bukan pikiran. Perasaan ada, tapi saya bukan perasaan. Seperti itu ya. Saya adalah sang pengamat. Nah, dasar-dasarnya itu ya. Saya adalah sang pengamat. Nah, ini bisa praktek sambil duduk diam, meditasi, dan 24 jam keseharian saat Anda bergerak. Ya. Anda bukan yang bergerak. Karena Anda bisa mengamati diri Anda yang sedang bergerak, entah dengan mata terbuka maupun mata tertutup dengan pakai pengamatan, ya. Pengamatan ini sifatnya pasif ya, tidak ngurusi, tidak mencampuri, seperti yang saya jelaskan di video-video yang lain ya. Seperti itu. Kemudian gini, apalagi ya? Gini, orang yang bisa Anda amati atau sesuatu hal apapun yang bisa Anda amati, itu kan bukan Anda. Nah, ada satu hal yang tidak bisa diamati. Dia bisanya cuma mengamati, tapi dia tidak bisa diamati. Nah, itulah. Itulah Anda. Itulah diri, sang diri ya. Sang diri ya. Ya, Anda nggak menamakan sang diri juga oke, terserah lah. Pokoknya intinya itu. Tapi intinya adalah si aku atau Anda. Itu adalah dia bisanya mengamati, tapi dia tidak bisa diamati. Ya. Dia tidak bisa diamati sama sekali. Dia bisanya mengamati, seperti itu. Ya. Simpel ya. Sangat simpel. Sebetulnya kesadaran itu simpel sebetulnya. Simpel sekali ya, simpel sekali. Tapi tidak sesimpel itu ya, simpel sekali tapi tidak sesimpel itu. Ini kan baru tinggal Anda jalankan. Ketika sudah Anda jalankan, Anda akan menjadi pengamat dalam segala kondisi, saat makan, saat tidur, saat apapun Anda jadi pengamat gitu. Nah, itu ya fase-fasenya awal-awal ya. Saya menjelaskan dasar-dasarnya. Kalau Anda sudah paham, kemudian praktek, kemudian Anda mengalami di situ, silahkan Anda meneruskannya kepada guru-guru atau orang atau master yang lebih berkualitas ya. Saya ini dasarnya ya, dasarnya. Fondasinya. Fondasi awal ya. Kira-kira seperti itu. Jadi apapun yang bisa Anda amati, sekali lagi itu bukan Anda. Anda adalah yang mengamati. Ya.
Karena secara fisik aja, secara logika aja jelas. Secara fisik misalkan, yang mengamati kan mata Anda mengamati bunga, tapi Anda nggak bisa mengamati mata. Yang melihat bunga itu kan mata Anda kan. Tapi mata Anda nggak bisa melihat mata itu loh. Dia bisanya melihat, tapi dia nggak bisa dilihat. Nah itu ya, mata itu bisanya melihat, nggak bisa dilihat. Anda nggak bisa melihat mata Anda. Yang melihat siapa? Yang melihat juga mata gitu. Makanya dia tugasnya itu cuma melihat mata itu, tapi nggak bisa dilihat. Sama seperti pengamat jati diri ya, atau si aku ya. Dia bisanya mengamati. Dia tidak mau diamati dan memang nggak bisa diamati karena dia adalah background. Dia itu layarnya ya, layar belakang. Dia itu layar belakang. Ibarat tulisan, dia itu bukunya. Ibarat langit dan mendung itu dia itu langitnya, jadi di belakang, di balik itu ya. Dia itu di balik layar ya. Di balik layar dari keberadaan Anda, di balik layar dari semua gerakan Anda itu dia gitu, sang pengamat itu. Nah ini banyak dilatih saja. Nanti kalau ada perkembangan silahkan komentar. Bagi yang mau mengikuti kelas khusus di grup WA ya, silahkan. Kalau pengen daftar ya silahkan. Kalau enggak ya silahkan, itu bebas ya. Tidak ada paksaan dan tidak ada anjuran ya, terserah Anda. Oke, selamat sore.